coaching antara coach dan coachingnya nanti akan saya mati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Nah, perlu ingat juga bahwa harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan optimalisasi potensi. Siap ya? Nah, sebelum proses observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya Bu ya? Bagian mana nanti akan Ibu inginkan untuk saya amati hari ini? Untuk kompetensi mungkin Bu ya, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk hari ini ada presence atau kehadiran penuh, karena memang harus dengan konsentrasi saya bisa melakukan coaching dengan baik. Kemudian saya akan mencoba untuk mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang terakhir saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi ada tiga ya Bu ya. Nah, di antara tiga kompetensi ini, kompetensi mana mungkin akan Ibu utamakan atau fokuskan di dalam coaching hari ini? Mungkin untuk yang saya utamakan di sini, saya akan mengambil kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya dengan melakukan mengajukan pertanyaan berbobot, berarti nanti saya akan bisa menggali potensi dari si coaching, bisa menggali segala macam permasalahannya, kemudian bisa membantu, dan pertanyaan kita itu bisa membantu coaching untuk mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan. Jadi, nampaknya sudah sangat siap Bu ya Insya hari Allah. ini. Terima kasih atas jawabannya Bu. Selamat melaksanakan proses coachingnya. Setelah coaching kita akan sukses ya Bu. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam Bu Una. Apa kabar nih? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Tadi saya dengar Pak Adin ini mau ada yang ngobrolin dengan saya. Iya. Ngobrolin tentang apa nih Pak? Ya Bu Una, saya mau ngobrolin beberapa hal sih tentang teman sejawat saya di sekolah. Waktu kita nggak banyak Pak Adin ya, mungkin sekitar 15 menitan aja. Jadi dari tadi teman sejawat, rasanya kan mau ngobrolin teman sejawat nih. Harapannya Pak Adin, apa sih yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, harapan saya dari obrolan kita hari ini, saya ingin ada sedikit solusi lah. Jadi ada masalah, mungkin bisa diberikan solusi sebentar, atau mungkin diberikan pemecahan masalah supaya bisa saya terapkan nanti di sekolah. Jadi nanti intinya mau kira-kira mendapatkan solusi dari obrolan kita ini, Iya. Pak Adin mau mendapatkan solusi ya atas permasalahannya. Nah, gimana nih permasalahannya di sekolah ini Pak Adin? Ya, jadi di sekolah kami kan itu anak-anaknya berkebutuhan khusus. Iya. Di sekolah luar biasa ya Pak Sekolah Adin ya. luar biasa. Jadi kami di sekolah itu ada beberapa guru yang latar belakang pendidikannya memang dari pendidikan luar biasa, pendidikan khusus gitu. Ya, tentunya saya dan teman-teman yang lain. Kemudian ada beberapa lagi yang dari background pendidikannya itu bukan dari pendidikan khusus. Terus yang jadi masalahnya yang bukan dari pendidikan khusus itu mereka ada beberapa orang sih, mereka itu belum terlalu memahami cara mengajar anak berkebutuhan khusus karena backgroundnya tadi itu yang bukan dari pendidikan khusus. Alhamdulillah. Jadi di sekolah Pak Adin ini masih ada ya dari guru atau pengajar yang memang bukan dari background pendidikan luar biasa. Iya, betul sekali. Nah, jadi permasalahannya itu mereka kurang menguasai bagaimana cara menangani memang yang anak berkebutuhan khusus, karena memang kebetulan kan Pak Adin ini ngajarnya di sekolah luar biasa ya. Iya, Jadi betul. memang anaknya ini memang berkebutuhan khusus. Jadi Pak Adin menganggap bahwa teman-temannya ini belum memiliki kompetensi Iya. gitu ya. Ya, kompetensinya mungkin masih kurang gitu. Nah, jadi harapannya Pak Adin itu teman-temannya seperti apa? Harapan saya itu teman-teman saya bisa mengajar gitu, mengajar secara umum lah. Iya. Kita nggak
perlu terlalu gimana ngajarnya, yang jelasnya mereka memahami cara penanganannya. Cara penanganan anak berkebutuhan khusus itu begini loh. Jadi mereka harus ikut andil di pendidikan luar biasa di sekolah kami itu. Jadi penekanan Pak Adin ini harapannya teman-temannya ini bisa lah mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Intinya mengajar di sini maksud Pak Adin adalah bisa menangani Iya. atau anak yang berkebutuhan khusus Iya, tadi ya. sekali. Atau kalau kita bahasakan sekarang itu kita bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan murid Pak Adin ya. Iya, betul. Nah itu kan idealnya Pak Adin ya. Kalau kita berbicara ideal, mungkin kalau kita berbicara angka nih, berarti dari angka 1 sampai angka 10 berarti guru yang bisa menangani anak berkebutuhan khusus atau yang mengerti kompetensinya itu kita bahasakan dia adalah guru yang ideal dan ada di angka 10. Nah kalau kondisi sekarang nih Pak Adin lihat teman-temannya ini, kalau kita tadi pakai angka ya Pak ya, rentangnya 1 sampai 10, teman-temannya ini ada di level berapa Pak? Kalau saya perhatikan selama ini teman-teman rekan sejawat saya yang ada di sekolah itu rentangnya dari 1 sampai 10 itu mereka masih ada di angka 5. Angka 5 Pak ya, masih ada di angka 5. Nah kalau seperti ini harapannya Pak Adin mereka itu bisa bergeser ke level berapa? Kalau yang secara umum kita bicara yang standar gitu, standar untuk bisa mengajar di pendidikan luar biasa anak berkebutuhan khusus itu kita nggak usah ke 10 lah, cukup ke 7, naik 2 tingkat dari 5, 6, 7 ke 7 itu sudah cukup ya. Bisa mengajar. Jadi menurut Pak Adin, saya mereka berada di level 7 itu sudah cukup ya? Sudah cukup. Berarti sudah bisa lah menangani anak yang dengan kebutuhan yang khusus tadi ya. Nah kira-kira dengan meningkatnya level mereka berarti kan harus ada usaha ya yang bisa dilakukan secara ini kan Pak Adin memang dari background pendidikan yang anak luar biasa ya, atau memang dari sekolah luar biasa. Kira-kira apa yang bisa Pak Adin lakukan untuk membantu teman-temannya ini bisa bergeser levelnya? Mungkin saya harus izin dulu ya ke kepala sekolah untuk melaksanakan mungkin pelatihan kali ya, pelatihan kayak semacam in-house training kali ya. Oh ya. Nah, kemudian mungkin berbagi kali ya. Berbagi. Iya, berbagi praktik baik kali ya Bu ya. Bisa ya. Oke, jadi mungkin yang langkah Pak Adin bisa Pak Adin lakukan untuk meningkatkan kompetensi teman-temannya tadi itu, yang pertama Pak Adin bahasakan tadi bisa minta izin kepala sekolah ya untuk pengadaan IHT atau workshop untuk peningkatan kompetensi guru. Kemudian Pak Adin juga bisa berbagi praktik baik kepada mereka, gitu Pak ya. Kira-kira dari 2 solusi yang Pak Adin kemukakan tadi, yang mana kira-kira yang lebih memungkinkan Pak Adin untuk bisa bergerak? Kalau yang lebih mungkin dan lebih cepat penyerapannya, kalau saya pikir-pikir itu berbagi praktek baik, karena saya pikir kalau berbagi praktek baik itu langsung menyentuh ke orangnya, ke personnya gitu. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda bisa menyisipkan sedikit demi sedikit gitu. Nah, mungkin harus melihat kondisi juga di kondisinya teman ini seperti apakah sibuk atau tidak begitu. Mungkin nanti saya bisa sisipkan sedikit demi sedikit lah, karena kalau langsung saya terapkan langsung ini ngajarnya harus gini mungkin kaget Bu ya. Kesan menggurui gitu ya. ya. Kesannya menggurui gitu. Ya, mungkin jadi biar lebih natural ya, gitu lebih ya. natural, lebih soft lah gitu. Masuknya ya. Jadi ya Pak Adin ini jadi menawarkan mungkin bisa dengan berbagi praktik baik ya. Jadi di antara 2 tadi solusi itu mungkin yang paling konkret yang bisa Pak Adin lakukan untuk saat ini adalah berbagi praktik baik. Nah, kan bahasanya tadi kita lewat obrolan-obrolan santai, kemudian melihat kondisi lebih peka lah terhadap teman-teman Pak Adin ya. Jadi masuk di situasi yang lebih enak dan lebih nyaman, biar teman-temannya juga nyaman, jadi tidak merasa digurui gitu Pak ya. Iya, karena memang nanti tidak semua orang ya bisa menerima kalau nanti masuknya bagaimana, oh ini kok kesannya menggurui, jadi lebih soft lagi. Mungkin dalam kegiatan yang Pak Adin lakukan nanti berbagi praktik baik itu kira-kira kapan bisa Pak Adin lakukan ya? Kalau Bisa dimulai hari ini kapan? kita
coaching mungkin minggu depan bisa sudah. Oh, bisa ya. Bisa minggu depan karena soalnya kan itu tidak harus mengumpulkan semua, bisa saja satu demi satu gitu. Oh, iya. Di Bisa, ruang bisa, guru, ya. di kantin sambil ngopi kan bisa. Oh, siap. Jadi memang Pak Din, strateginya nanti ini mau mungkin satu-satu aja, jadi tidak perlu dikumpulkan Iya, Pak ya, nggak jadi perlu. tidak terlihat terkesan lebih serius, Iya. jadi mungkin lebih santai aja Iya. dengan satu-satu persen. Iya. Dan bisa diadakan di minggu-minggu depan ya. Minggu depan. Oke, kira-kira dari aksinya Pak Adin ini mungkin ada yang bisa membantu Pak Adin? Oke, yang bisa membantu mungkin saya bisa minta bantuan sama teman-teman yang backgroundnya pendidikan khusus, itu mungkin bisa membantu saya dalam melaksanakan hal tersebut. Oh, iya, bisa ya. Jadi nanti ada teman yang dari sama-sama dari pendidikan luar biasa minta bantuannya untuk membantu meningkatkan kompetensi. Oke, sepertinya kita sudah di ujung pertemuan ini Pak Adin. Kira-kira dari obrolan kita tadi ini apa yang Pak Adin dapatkan? Saya sudah dapat 2 solusi tadi, Iya. tapi mungkin saya lebih ingin menggunakan yang solusi yang secara berbagi praktik baik itu, mungkin karena lebih mengena ke person orangnya. Oh iya, jadi hari ini Pak Adin sudah mendapatkan solusi ya atas permasalahannya, bisa tadi dengan ngobrol dulu minta izin ke kepala Iya. sekolah untuk mengadakan IHT, Iya. kemudian bisa juga dengan berbagi praktik baik. Tapi Pak Adin tadi ini mau menekankan di berbagi praktik baik Iya, dulu ya. betul sekali Bu. Oke Pak Adin, mungkin setelah ini minggu-minggu depan atau 2 minggu lagi kita bisa bertemu lagi Pak Adin ya. Boleh. Jadi saya mau ingin sekali berbicara lagi, ngobrol-ngobrol lagi tentang bagaimana aksi dari rencana aksi yang Bapak sudah jelaskan tadi ke saya, sudah diinfokan bahwa apakah ini sudah berjalan sesuai dengan yang Bapak inginkan. Oke, Pak ya, boleh ya? Boleh Bu, saya ingin bertemu juga dengan Buna menyampaikan gimana sih hasilnya gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Adin. Iya, jadi kita bisa berbagi ya Pak ya. Iya, betul. Karena memang berbagi itu indah Pak. Siap. Iya, siap. Terima kasih untuk hari ini Pak Adin. Siap. Sukses di tempat kerjanya dan selalu sehat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, Beliau bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching hari ini? Ya, tentu perasaan saya Pak, jujur ya. Perasaan saya setelah melakukan coaching hari ini tentu saja senang karena alhamdulillah saya sudah bisa membantu coaching tadi untuk menemukan solusi atas permasalahan. Nah, setelah melakukan coaching, menurut Bunda, apakah coaching sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan indikator-indikator, bagaimana tadi performa? Menurut pendapat saya Bu ya, menurut saya sih saya tadi pada proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, kemudian saya juga sudah menggali potensi coaching untuk menemukan solusi yang permasalahan. Jadi terasa semua sebenarnya ya. Insya Allah. Jadi tadi Bunda ada yang saya bukan pendapat Ya, silakan, Bu. sebagai semuanya. Nah, jadi memang tadi apa yang coaching yang sudah Bunda lakukan itu memang berjalan dengan sangat baik ya. Jadi sudah melaksanakan alur kita tidak terjadi sangat natural ya, sangat alami dan Bunda juga bisa hadir sepenuhnya saat melaksanakan coaching ya, fokus pada coaching ya. Juga pastinya saya melihat tadi juga punya mendengarkan bersama apa yang sudah disampaikan oleh coaching, sehingga coaching merasakan itu bahwa Bunda bisa menjadi mantan pengelola yang sangat bermanfaat gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Bunda ajukan juga membuat coaching jadi bersemangat menyampaikan masalahnya dan terbuka untuk menemukan solusinya ya, sangat luar biasa saya rasa. Jadi selamat ya Bu ya, sudah berhasil melaksanakan kasih, Bu. kuliah. Dan pastinya setelah berhasil melaksanakan coaching dengan baik, tentu sebagai mahasiswa kita merasa ada yang belum lengkap. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin digunakan
permasalahan sampai kita bisa mengajukan pertanyaan, membuat si coach ini terpikir untuk ini loh solusi yang tepat untuk dia lakukan. Mungkin itu yang harus saya kembangkan lagi. Ya, ternyata menjadi coach itu tidak mudah gitu ya. Tapi